Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Ardiansyah. Kali ini saya selaku MC dan moderator di skenario akunting kelompok 15. Oke, kita langsung bagikan layar saja ya teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, kita cek dulu ya. Kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, skenario akunting kelompok 15 ACC 05. Oke, berikut di sini adalah company profil PT Amethyst. PT Amethyst merupakan sebuah perusahaan yang didirikan tahun 2023 oleh kelompok 15. Serta perusahaan ini tuh bergerak di bidang manufacturing perabotan rumah tangga. Visi perusahaan adalah menjadi pemimpin global dan industri home living dengan menghadirkan desain inovatif dan kualitas yang tentunya lebih tinggi. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Mekar, Cikarang dengan numbernya 0811 22 89 20 dengan emailnya sales@amethyst.com dan websitenya adalah amethysthomeliving.com. Begitu ya teman-teman. Oke, di sini adalah skenario mengenai tentang PT Amethyst. Pada skenario ini, kami melakukan pembelian unit barang pada vendor Azure Interior pada tanggal yang berbeda. Peran akunting dimulai dari create 2 bill yang dibutuhkan. Khusus pada kasus ini, pembayaran bank statement dilakukan satu kali dengan 2 bill yang telah dikerjakan digabung saat pembayaran. Barang dan harga per unit ditentukan sendiri oleh peserta atau kami dan diberlakukan pajak pada seluruh item. Untuk bill date atau due date ditentukan oleh kami, manajer akan mengeprint hasil dari transaksi yang telah dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Oke, di sini adalah vendor beserta tanggal dan quantity. Vendor yang kami terima adalah Azure Interior dengan tanggalnya yang berbeda dengan quantity juga yang telah berbeda, yaitu 2 unit barang dan 3 unit barang pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Oke, teman-teman, di sini ada user role, ada administrator at staff IT, create user and configuration product, serta manager purchase yang job objeknya adalah create RFQ, validate RFQ, to PO and receive product, serta staff AP billing yang create vendor bill, accounting, payment with register payment, serta manager advisor, analisa refer accounting. Oke, di sini adalah nama ya yang sudah bekerja sama dengan PT kami. Yang pertama saya sendiri Fikri, yang kedua Yuli, yang ketiga Rahmi, yang keempat Wulan, dan yang kelima Fikri lagi teman-teman. Begitu ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, staff IT ya teman-teman. Di sini kita akan bertugas untuk meng-create manage user dan configuration at product teman-teman. Oke,
Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian aplikasi Odoo-nya, teman-teman, sudah seperti biasa. Nah, karena sebelumnya sudah dibuat nih teman-teman, untuk bagian manage user, kita langsung masuk ke bagian setting, kemudian kita lihat nih manage user ya. Karena kalau misalkan kita tadi bikin secara manual sambil merekam, dan itu memakan waktu yang cukup lama sekali, jadi kita persingkat saja teman-teman. Oke, di sini kita filter aja langsung akses. Oke, nah di sini teman-teman sudah masuk nih bagian manage user ya. Nah, ada Fikri. Oh, ini harusnya ada Fikri 1 ya. Kita agak kesalahan 1. Sorry, nanti kesananya bahaya teman-teman. Kemudian kurang 1 aja. Oke, langsung saja. Oke. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah membuat manage user teman-teman ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi produk ya. Bagaimana tuh konfigurasi produk? Yang pertama kita bagian inventory dulu. Oke. Ya, kemudian bagian produk, kemudian klik produk ya. Oke, nah produk yang kita buat apa sih teman-teman? Begitu ya. Oke, yang produk kita buat adalah 15 contoh. Nah, sudah ada ya masuknya. Laptop coding 15 dan handphone kantor 15 ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita lihat dulu atau mereview suatu barang yang telah kita buat teman-teman. Handphone kantor 15 ya kan, dengan sales price itu 8 juta, dengan total biaya modal itu 700 begitu ya. Dan serta ada pajaknya seharusnya di sini. Harusnya ada pajak di sini. Nah, kita mau pajak 11 nih. Pasti akan diupdate harganya. Jadi 8 juta dikali 11%. Kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Coba kita update dulu. Oke, nggak ada perubahan ya, biasanya ada. Oke teman-teman, gitu aja ya. Kemudian kita balik lagi ke laptop coding ya. Nah, ini lebih murah nih harganya nih ya. Oke. Kita seperti biasa 11%. Kita masuk, oke. Nah, sales price-nya ada 1,5 juta, kemudian customer tax, customer PPN ya kalau kita sebut di dalam perusahaan, adalah PPN atau pajak ya. Oke, pajaknya 11% gitu teman-teman ya. Oke, begitu saja teman-teman dari staff IT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Tadi yang pertama itu sudah ada staff IT. Nah, yang selanjutnya ini ada manager purchase yang ditempati oleh saya sendiri, Yuli Fatmilia dengan CP 192. Tadi untuk staff IT itu sudah membuat database ataupun sudah membuat user dan juga password role-nya. Salah satunya yaitu saya sendiri, yaitu sudah dibuatkan oleh staff IT dengan nama, login, dan password yang sudah seperti di layar. Nah, di manager purchase itu memiliki role access itu sebagai manager purchase. Nah, job desk-nya itu yang pertama itu membuat RFQ, request for quotation, kemudian yang kedua itu memvalidasi RFQ menjadi purchase order dan juga mereserve produk. Nah, di RFQ, request for quotation dan juga purchase order, di sini ada beberapa ketentuan untuk manager purchase sesuai sama yang di skenario ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada nama vendornya, itu Azure Interior. Kemudian untuk order deadline-nya itu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan expected arrival-nya itu 31 Oktober 2022. Nah, untuk jenis produknya itu di skenario itu harus mencakup 2 produk. Nah, produknya itu bebas. Nah, pada kali ini manager purchase saya itu memilih 2 produk, yaitu yang pertama ada kursi rapat dengan harga per unitnya itu adalah 500.000. Kemudian yang kedua itu ada
hiasan kayu dengan harga per unitnya adalah 100.000. Baik, mungkin kita bisa langsung ke praktek ya teman-teman. Oke, nah yang pertama untuk manajer purchase itu harus login ke SOD yang sudah ada. Nah, dengan login itu menggunakan user dan juga password yang sudah dibuatkan oleh staff IT. Nah, jika sudah login, kita langsung saja ke menu discuss dan kita pilih di modul purchase. Nah, di modul purchase ini manager purchase itu bertindak untuk membuat RFQ, request for quotation, yang mana ada dua produk yang dibuatnya. Yang pertama ada kursi rapat dan yang kedua itu ada hiasan kayu. Nah, kita buat yang pertama dulu, yaitu terkait dengan kursi rapat. Langsung saja kita pilih di bagian pojok kiri atas, yaitu klik new. Nah, di sini kita akan melengkapi terkait data-data yang digunakan untuk membuat RFQ. Yang pertama itu untuk nama vendor. Nah, untuk nama vendor sendiri itu kan tadi sudah ditentukan oleh skenario, yaitu dengan nama vendor Azure Interior. Kemudian untuk order deadline-nya itu pada tanggal 20 Oktober 2023. Kemudian ada expected arrival-nya itu 31 Oktober 2023. Kemudian kita langsung saja kita isi di bagian produknya. Itu kita klik add a product. Nah, di produk sendiri tadi itu kan saya akan memasukkan produk yang bernama kursi rapat. Langsung saja saya tulis Kemudian untuk deskripsi adalah kursi rapat, kuantitinya. Nah, di quantity tadi itu di skenario ditentukan bahwa untuk produk 1 itu kuantitinya ada 2 dan produk 2 itu ada kuantitinya ada 3. Sehingga untuk kursi rapat ini mempunyai 2 kuantiti dengan harga per unitnya ada 500.000. Dan juga pada manajer purchase ini itu melakukan atau memberlakukan yang namanya tax atau pajak. Dengan pajaknya itu adalah 10% ya teman-teman. Maka untuk subtotalnya itu 1 juta. Sehingga untuk unstated amount itu 1 juta dengan tambahan tax atau pajak 10% yaitu 100.000. Maka untuk total dari barang yang pertama yaitu kursi rapat itu senilai 1.100.000. Kemudian jika sudah selesai dalam melakukan pengisian, langsung saja kita pilih confirm order. Nah, di sini statusnya itu dari RFQ send itu menjadi to approve dengan nomor purchase order itu adalah P00141. Nah, jika kita cek itu datanya sudah benar, yang selanjutnya langsung saja kita pilih approve order di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk dokumen purchase order dari P00141 itu mempunyai produk hanya satu, yaitu kursi rapat. Nah, jika semua informasi terkait data PO141 itu sudah sesuai, maka langsung saja kita klik reserve product di bagian pojok kiri atas. Kemudian langsung saja kita pilih validate.
Nah, di sini untuk namanya itu maksudnya itu adalah BH in 00105. Nah, artinya ini datanya itu sudah masuk ke siap atau statusnya itu ready atau siap. Langsung saja, jika datanya itu sudah sesuai semua, kita klik set quantity dan kita klik validate. Nah, karena tadi itu belum bisa kita lanjutkan, itu karena ada salah satu yang belum kita isi, yaitu ya bagian lot atau serial number. Ini belum terisi, maka langsung saja kita isi. Nah, ini detail operation ini memberikan informasi terkait produk kursi rapat. Ini tuh berasal dari mana gudangnya, kemudian nanti di destination package-nya itu juga kemana, dan untuk yang dikeluarkan itu berapa unit. Nah, disinilah informasinya. Jika sudah, langsung saja kita klik confirm dan kita klik validate. Nah, di sini untuk keterangannya statusnya itu sudah masuk ke status down. Ya, artinya ini RFQ-nya itu sudah selesai. Dan ini dengan nama WHIN 00105 ini sudah masuk ke down. Dan selanjutnya, nah, untuk mengetahui apakah ini itu sudah selesai ataupun belum yang terkait barang satu kursi rapat, maka bisa kita lihat dengan cara print bukti transaksi dari yang sudah kita lakukan tadi, yaitu membuat RFQ. Nah, langsung saja kita pilih print dan nanti itu akan terdownload dan kita bisa melihat terkait hasil transaksi yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini itu sudah terlihat untuk keterangannya itu kan BHIN 00105 dengan nomor ordernya itu adalah P00141. Nah, maka yang selanjutnya itu yang produk yang kedua, teman-teman, itu kan yang pertama baru kursi rapat. Nah, yang kedua itu adalah hiasan kayu. Maka langsung saja saya buat RFQ-nya masih sama seperti yang tadi. Kita kembali ke halaman request for quotation. Nah, kemudian sini juga sudah terlihat bahwasanya untuk RFQ yang pertama tadi itu sudah masuk di daftar. Nah, untuk nomor P00141 ini sudah ada di list di sini. Nah, tadi untuk yang produk yang pertama itu sudah selesai ya teman-teman, terkait dengan kursi rapat. Nah, untuk produk yang kedua itu terkait dengan hiasan kayu, maka masih sama untuk caranya. Yang pertama itu kita akan membuat RFQ, kita klik new dan kita akan mengisi data berkaitan dengan produk dua ini. Yang pertama, untuk nama vendornya itu masih sama, Azure Interior. Untuk order deadline-nya itu masih sama, 20 Oktober. Dan juga untuk expected arrival-nya itu adalah 31 Oktober. Jika sudah, maka kita langsung pilih produk yang akan kita tambahkan, yaitu produk hiasan kayu. Nah, untuk produk yang kedua ini itu di skenario tertera bahwa kuantitasnya atau jumlahnya itu harus 3. Maka untuk kuantitinya itu langsung saja kita ganti 3.
dengan harga unit price-nya itu 100.000, maka subtotalnya itu 300.000. Namun tidak lupa juga untuk mengaktifkan terkait pajak, karena di skenario juga harus mewajibkan semua barang itu mempunyai pajaknya, maka di sini juga harus ditambahkan pajak dengan teksnya itu adalah 10%. Sehingga menghasilkan nilai yaitu untaxed amount-nya itu 300.000, teksnya itu 30.000, maka totalnya 330.000. Jika sudah, langsung saja kita pilih confirm order. Nah, kemudian langsung saja kita pilih approve order di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini statusnya itu lock, maka kita pilih pre-save product. Selanjutnya, nah di sini untuk namanya itu WHIN 00107. Nah, di sini untuk keterangannya itu jangan lupa yang bagian down itu diisi sesuai sama demand-nya yaitu 3. Dan untuk loss serial number-nya itu juga diisi. Maka jika sudah, kita akan langsung klik di bagian validate. Nah, di sini untuk produk yang kedua yaitu produk hiasan kayu itu statusnya sudah berubah menjadi down. Artinya untuk WHIN 00107 ini sudah siap untuk diterima oleh vendor. Maka langsung saja kita akan mengecek dua produk tadi di bagian halaman awal di RFQ. Nah, ini sudah terlihat bahwasanya ada dua produk untuk user Yuli Manager Purchase. Ini ada dua produk yang sudah masuk. Yang pertama itu tadi terkait dengan kursi rapat, itu sudah masuk dengan senilai 1.100.000. Kemudian yang kedua itu terkait dengan hiasan kayu, itu juga sudah masuk senilai 330.000. Nah, kemudian jika sudah terdaftar atau sudah ada di daftar ini, maka langkah selanjutnya ini kan statusnya masih lock. Artinya sedangkan untuk tugas dari manajer purchase itu tadi kan untuk mengubah dari RFQ menjadi PO. Maka akan kita mengubahnya, kita ubah. Yang pertama kita pilih dulu terkait barang yang pertama tadi. Nah, di sini untuk nama barang kursi rapat dengan nomor PO P00141 ini kita akan ubah RFQ menjadi purchase order dengan cara mengklik atau membuat create bill, sehingga nanti akan memunculkan invoice bill. Langsung saja kita pilih create bill. Nah, selanjutnya ini sudah selesai, maka ini dari manager purchase itu akan melakukan print out terkait hasil dari invoice ini tadi, yaitu sebagai bukti untuk meneruskan transaksinya oleh user yang selanjutnya. Maka kita download untuk hasil dari buktinya. Nah, di sini sudah terlihat untuk produk 1 kursi rapat ini sudah masuk ataupun sudah bisa diteruskan oleh user yang selanjutnya. Maka ini nanti ini untuk
hasilnya itu akan saya kirimkan ke user yang selanjutnya untuk bisa dicek dan bisa dilanjutkan untuk transaksinya. Kemudian juga yang produk yang kedua itu juga tidak lupa untuk melakukan hal yang sama seperti produk yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu yang P00141 itu sudah, maka yang kedua yaitu P00143 terkait dengan produk hiasan kayu. Nah, kemudian langsung saja kita klik create bill. Nah, untuk yang kedua ini dilanjutkan, ini sudah masuk ke draft vendor bill, maka kita print untuk hasil dari yang produk yang kedua masih sama seperti yang tadi. Jangan lupa untuk di-download bukti transaksinya. Nah, untuk manajer purchase sendiri ini sudah selesai, maka untuk memberikan notifikasi atau memberikan instruksi kepada staf selanjutnya, yaitu untuk staf AP untuk Rahmi, maka saya akan memanfaatkan untuk chat direct message yang ada di Udo ini. Saya akan melakukan informasi atau menyampaikan informasi bahwasanya untuk yang selanjutnya ini bisa dilakukan sekarang. Habis ini untuk Rahmi melakukan pembuatan vendor bill, maka saya akan lakukan ketik informasi untuk Rahmi. Dan saya akan memberikan lampiran terkait vendor bill yang sudah saya download tadi. Karena tadi ada 2 produk, maka di sini juga ada 2 draft bill yang akan saya kirimkan. Nah, jika sudah, langsung saja saya klik send. Nah, untuk manajer purchase ini transaksi atau prosesnya itu sudah selesai, maka nanti dari Rahmi itu akan melanjutkan transaksi yang selanjutnya. Dengan ini saya sudah memberikan notifikasi ke Rahmi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari manajer purchase yang nantinya akan dilanjutkan oleh user yang selanjutnya. Oke, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Fadilatur Rahmi dengan NIC 143. Nah, di sini saya sebagai staf AP atau account payable atau billing yang akan melanjutkan skenario-nya dengan job desk create vendor bill. Baik, pertama kali yang harus kita lakukan adalah login ke Odoo terlebih dahulu menggunakan akun Rahmi sebagai staf AP atau billing. Nah, di sini saya menerima pesan berupa draft bill dari manajer purchase. Oke, jika belum terdownload, download terlebih dahulu. Setelah itu, kita coba cek produknya masing-masing, apakah sudah sesuai. Ini hiasan kayu, 3 unit, dan kursi rapat 2 unit. Nah, setelah dicek, kita harus membalas pesan dari Yuli.
Nah, setelah itu kita masuk ke modul accounting. Klik menu vendor dan klik bill. Nah, setelah itu kita langsung cari Azure Interior. Langsung diklik. Kursi rapat dengan quantity 2 unit. Lalu kita pilih tanggal saat ini. Dan langsung saja kita klik confirm. Register payment. Lalu klik create payment. Nah, statusnya berubah menjadi in payment. Selanjutnya, untuk graf yang kedua, langsung diklik. Bill date-nya sesuai dengan tanggal saat ini, lalu klik confirm, register payment, dan create payment. Nah, di sini tugas saya sebagai staf AP atau billing sudah selesai. Untuk mengkonfirmasikannya kepada accounting, langsung masuk ke menu discuss. Sebelumnya kita screenshot terlebih dahulu. Yang kedua, langsung kita masuk ke menu discuss. Lalu yang menjadi staf accounting adalah Wulan. Kita kirim pesan kepada Wulan. Lalu kita kirim bukti screenshot-nya. Nah, sekian tugas saya menjadi staf HP atau billing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Wulan Septiana dengan CP 191 sebagai seorang accounting yang memiliki job desk yaitu Payment with Register Payment. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke menu ODU di mana kita melanjutkan tugas dari staff AP atau billing, yaitu kita harus melakukan payment ya. Kita langsung aja pergi ke menu accounting. Jadi di sini adalah tampilan dari staff accounting. Kita langsung pergi ke menu accounting untuk melakukan tugas yang diminta. Oke, di sini sedikit loading sebentar. Nah, jadi ini merupakan tampilan ya. Jadi tadi Rahmi itu meminta saya untuk ini. Oke, sebentar ini loading. Jadi karena ini masih berbentuk draft, maka kita confirm aja karena ini sudah sesuai ya. Jika sudah sesuai, kita lakukan confirm. Oke, kita ketik confirm di sini, kemudian loading sebentar.
Nah, setelah itu kita melakukan register payment di sini. Kita klik register payment dan kemudian oke. Nah, jadi ini mungkin kita bisa buat jurnalnya ini cash aja ya. Cash. Setelah itu kita create payment. Kemudian kita ke menu Oke, nah jadi tampilannya akan berubah menjadi in payment seperti ini. Nah, kemudian kita langsung aja pergi ke menu dashboard. Ini udah saya buka di tab lain agar memudahkan pengerjaan kita. Kemudian kita bisa melakukan reconcile to items. Di sini kita bisa melakukan reconcile di sebelah sini di cache ini. Oke, di sini loading terlebih dahulu sebentar. Nah, baik, selanjutnya kita bisa nge-create di sini. Kita pilih create. Terus labelnya bisa kita kopas dari nomor vendor bill. Seperti ini. Kemudian partnernya itu ada Azure Interior ya. Oke, ini ada Azure Interior. Kemudian untuk total itu segini. Sebentar. Dan ini juga kita samakan. Kita samakan seperti ini. Kemudian jangan lupa ini diisi IDR karena kita rupiah. Oke, ini ya. IDR seperti ini, lalu kita save. Oke, selanjutnya ini kita bangun dari konsel. Nah, kita balik melalui konsel untuk kita validate. Kemudian kita validate. Nah, setelah kita validasi, kemudian kita kembali ke vendor bills. Dan kemudian ini di sini sudah tertera ya bahwasanya sudah terbayar untuk pesanan bill 2023 10.0040 di sini sudah terbayar. Nah, karena kita diminta untuk melakukan payment di bill selanjutnya, yaitu di nomor 0041, kita lakukan yang sama dengan hal yang telah kita lakukan pada bill ini. Maka dari itu coba kita lanjutkan aja ke bill selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lakukan yang sama karena ini masih berbentuk draft. Maka dari itu kita confirm dulu draftnya agar tidak lagi menjadi draft. Dan setelah itu, setelah draftnya sudah kita confirm, kemudian kita melakukan register payment sama halnya seperti yang kita lakukan pada sebelumnya. Dan dimana untuk jenis dari jurnalnya ini kita buat cash aja. Di sini cash. Oke, dan kita create payment.
Oke, nah jadi tampilannya akan berubah menjadi in payment, kemudian kita kembali ke dashboard, kita buka jadi tab baru seperti ini, sebentar sedang loading untuk membuat hal yang telah kita lakukan juga sebelumnya. Oke, kita pergi ke menu cash, ada 2 reconcile. Di sini kita harus merekonsil hal tersebut agar vendor bill-nya itu berubah menjadi paid ya. Sebentar. Oke, lalu selanjutnya kita create sama halnya seperti yang tadi. Nih, kita tekan create di sini untuk membuat reconcile dari company. Untuk labelnya itu kita bisa kopas dari vendor bill yang sebelumnya masih in payment, kemudian kita kopas di sini. Partnernya itu masih sama, yaitu Azure Interior. Oke, kemudian ini kita bisa kopas karena jumlahnya ini di sini, kemudian kita tekan di sini, kita kopas aja. Lalu ininya kita ubah menjadi mata uang Indonesia karena kita memakai mata uang Indonesia. Ini juga sama, kemudian kita save. Oke, ini loading. Oke, kemudian di sini sudah ada yang tadi kita buat di sini. Nah, kemudian kita tekan saja yang kita buat tadi. Oke, nah ini kita bisa buang dulu. Kita masuk ke menu reconcile, kembali, kemudian kita tekan ini, dan kemudian kita validate. Sebentar, masih loading. Oke, setelah kita sudah reconcile, kita memvalidate reconcile, kita kembali ke vendor bills. Nah, kemudian kita telah melihat ya bahwasanya 2 vendor bill yang sudah kita lakukan pembayaran ini di sini sudah tertera sebagai paid seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah dilanjutkan oleh Fikri. Nah, jadi ini kita bisa langsung screenshot saja karena di sini sudah paid ya. Oke, jadi ini kita bisa melakukan screenshot seperti ini. Dan satu lagi karena tertera 2 vendor bill yang kita lakukan. Oke, nah setelah itu kita bisa langsung aja ke menu discuss untuk memberitahu Fikri ya. Oke, di sini kita bisa memberitahu tolong dicek untuk reporting accounting ya. Di sini kita bisa baru di sini ada ini kita send, lagi kita send.
Oke, baik. Nah, mungkin segitu saja karena kita telah melaporkan kepada seorang manager advisor untuk menganalisa dari reporting accounting-nya. Maka dari itu tugas saya sebagai staff accounting itu selesai dan akan dilanjutkan oleh Fikri. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansyah dan kali ini saya akan membahas mengenai tentang manager advisor. Oke, kita langsung bagian layar saja ya teman-teman. Sebelumnya bentar dulu. Oke teman-teman, kita langsung bagian layar saja ya. Oke, sudah terlihat ya, apa sih itu manager advisor? Nah, jadi tugas saya di sini adalah untuk menganalisa atau mereport terhadap hasil penjualan nih teman-teman. Iya, baik yang sudah dilakukan teman saya ataupun orang-orang lain, begitu ya gampangnya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah masuk nih di bagian dashboardnya teman-teman. Perhatikan di sini adalah Fikri Ardiansyah Manager Advisor. Nah, di sini teman-teman kita akan menganalisis atau mereport terhadap hasil penjualan, baik itu pengeluaran dan juga lain-lainnya ya. Karena Manager Advisor ini bertugas seperti itu teman-teman ya. Oke, pertama kita masuk ke menu ini ya. Kemudian kita klik accounting. Oke, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman, kita klik accounting. Nah, sini nggak kelihatan nih, karena ketutupan sama zoomnya ya. Bentar. Nah, reporting ya. Oke, jika sudah diklik, kita masuk ke cari yang audit. Nah, ya, audit itu ada di sini. Nah, audit report ya. Kita masuk ke yang pertama adalah general ledger ya. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Oke, di sini sudah ada nih. Sebelumnya memang sudah pernah dibuat dan pernah di print juga teman-teman. Jadi yang pertama kita start date, dari tanggal berapa yang harus kita analisis. Contohnya, karena sekarang adalah bulan ke-28, tanggal ke-28 berarti kita start date-nya harus bulan lalu di tanggal 14 ya teman-teman. Dan itu bebas ya. Oke. Bisa di tanggal 1, bisa di tanggal itu bebas karena kita akan menganalisis ya. Kemudian end date-nya atau tanggal berakhirnya dari masa analisis adalah tanggal sekarang teman-teman. Contohnya begitu ya. Oke, di sini ada yang namanya BZI karena PT Ametis ini menggunakan akun bank BZI teman-teman. Ya, yaitu adalah Bank Zamrud Indonesia. Di sini sengaja kami kasih 2 karena memang di opsionalnya itu ada 2 teman-teman. Jadi takutnya salah satu nih ada yang salah, makanya kita gabung aja biar lebih enak gitu ya. Oke, sebelumnya kita klik akun. Ini nggak usah ya. Oke, contoh ini ya teman-teman, Bank Zamrud Indonesia. Kemudian kita print aja nih. Oke, kita tunggu. Oke ya, sudah masuk ya. Ini sudah pernah di-download, cuman kita ulang lagi langkahnya biar enak teman-teman. Kita buka filenya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke, di sini sudah namanya ada Deco Edit kelompok 6 begitu ya, result file of. Ini banyak nih teman-teman. Ya. Oke. Kita balik lagi ke sini teman-teman. Kemudian kita sudah ya, maksudnya sudah melakukan general ledger ataupun melakukan analisis. Kemudian kita akan melakukan trial balance. Cuman saya di sini masih penasaran nih di bagian tanggalnya. Coba kita masukin tanggal 1. Kenapa dia dapatnya dikit banget ya? Apakah memang dari sananya dikit atau gimana begitu? Oke, kita buka lagi ya. Ini dari tanggal 1 ya. Coba kita buka. Oh, masih sama ya ternyata. Mungkin memang kesalahan saya sendiri atau gimana, kurang tahu.
Oke, kemudian kita masuk reporting. Kemudian kita yang kedua adalah trial balance. Iya, trial balance itu apa sih itu ya? Nah, oke, di sini sudah termasuk nih Ban Zamrud, BZI, dan ada BZI lagi nih. Oke. Nah, sekarang kita start date-nya. Dari kapan kita akan menganalisis? Seperti biasa bulan lalu teman-teman ya. Di tanggal 14. Begitu. Kemudian akhir dari masa analisisnya berapa nih? Yaitu di tanggal 23. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita print saja. Oke, jika sudah, kita buka nih teman-teman. Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini ada akunnya, cash, debitnya 130, kreditnya 127, dengan balance-nya adalah 3 juta. Begitu ya. Dan itu kayak mudah sekali teman-teman, tapi ini memudahkan sebagian bagian akunting ya. Seperti kayak pengelolaan keuangan atau financial report, dan ini sangat penting banget sebagai akunting teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai tentang manager advisor, dan selanjutnya kesimpulan dan penutup akan diarahkan oleh teman saya. Saya Fikri Dilansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.